Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianus Kondamari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8, koneksi antar materi. Di sini saya akan menggunakan refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Tetapi sebelumnya, izinkanlah saya untuk berpantun. Ada kanguru, ada katak. Ada naga, juga tomcat. Ayo dukung guru penggerak, supaya guru dan siswanya hebat. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan mulai dari P yang pertama, yaitu peristiwa. Ada dua hal yang sangat penting bagi saya ketika saya mempelajari modul 1.1, dan tentunya hal-hal demikian sangat mencerahkan pengetahuan saya terkait peran saya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya baru menyadari bahwa peran saya di kelas hanyalah sebatas penuntun kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, tidak berarti peserta didik dibiarkan begitu saja dalam proses belajarnya, tetapi selaku guru, dia harus tetap selalu bersama-sama dengan mereka. Hal ini tertuang dalam semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, Ing Mangun Karso di tengah memberi semangat, serta Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Yang kedua, saya pahami bahwa peserta didik tidak dapat diartikan sebagai suatu kertas kosong atau yang disebut tabula rasa yang akan kita lukiskan sesuai keinginan hati kita. Peserta didik hadir dengan keberagaman bakat dan minat mereka masing-masing, walaupun kelihatannya seperti garis yang samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan garis yang samar-samar tersebut agar menjadi sempurna adanya. Hal yang mencerahkan juga setelah saya mempelajari modul 1.2 adalah saya pelajari bahwa untuk menjadi seorang guru penggerak di dalam sebuah lembaga pendidikan, seorang guru tersebut wajib hukumnya untuk memiliki nilai-nilai serta perannya yang berbeda-beda untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan. Nilai-nilai dan peran tersebut harus diimplementasikan kepada seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik maupun kepada rekan-rekan guru. Selanjutnya, hal yang menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mengimplementasikan semua pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan untuk peserta didik dan rekan-rekan guru. Ini menantang karena saya mencoba menerapkan suatu hal yang baru dan merasa asing bagi warga sekolah pada umumnya. Tetapi peserta didik dan juga rekan guru sangat senang dan antusias dengan apa yang sedang saya terapkan. Pun yang berikut adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu menjadi seorang guru penggerak berarti seorang guru yang harus mampu menjadi agent of change untuk sebuah kemajuan dalam sebuah lembaga pendidikan. Artinya dia harus menjadi agen perubahan baik itu terhadap peserta didik maupun kepada rekan guru yang lain. Dan untuk mencapai agent of change tersebut, seorang pendidik harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai serta peran guru penggerak yang telah dipelajarinya. Baik, selanjutnya kita ke P yang kedua, yaitu perasaan. Secara pribadi, saya harus akui bahwa saya adalah seorang guru yang sangat beruntung karena bisa berkesempatan untuk mendapatkan begitu banyak pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, serta bagaimana membangun kerjasama yang baik terhadap peserta didik dan rekan-rekan guru yang lainnya. Selanjutnya P yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, yang pertama saya menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang disebut teacher center. Saya menerapkan sistem pembelajaran ini karena saya berasumsi bahwa guru adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Sehingga tugas mereka adalah mendengar, memahami, dan mencatat. Yang kedua, saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas. Karena saya berpikir guru adalah bos di dalam kelas. Artinya,
Dialah yang menciptakan aturan dalam kelas dan peserta didik wajib menaatinya. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yang saya terapkan di kelas adalah saya menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang disebut student center. Saya menerapkan sistem pembelajaran ini karena saya telah mempelajari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, sedangkan guru hanyalah pribadi yang ditugaskan untuk menuntun mereka dalam proses belajar. Yang kedua, saya membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik agar mereka merasa dihargai, dicintai, dan diperhatikan. Selanjutnya kita ke P yang terakhir, penerapan ke depan atau yang disebut rencana. Pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya akan mengikuti pelatihan atau seminar tentang pendidikan secara rutin. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman atau bekerja sama membangun sebuah ide yang konstruktif untuk menuntun peserta didik. Yang terakhir, saya akan berinovasi dengan membuat video-video pembelajaran melalui media sosial seperti YouTube. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.